Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Kuasa hukum keluarga Brigadir Yosua, Kamarudin Simanjuntak, menceritakan kepada tim Metro TV terkait dengan ajudan Irjen Verdi Sambo yang diperiksa Komnas HAM diduga terlibat dalam dugaan pembunuhan berencana. Kamarudin juga menceritakan curhat Brigadir Yosua kepada sang kekasih terkait adanya ancaman dari skuad lama sebelum Brigadir Yosua dinyatakan meninggal dunia. Kalau dari bukti-bukti yang saya cari, ada dugaan keras. Setidaknya kan yang satu sudah mengaku dia pelakunya, tahu, walaupun dia bilang dalam rangka menyelamatkan Ibu Putri itu, katanya yang menjerit itu. Harusnya kalau saya jadi penyidiknya, begitu terjadi ada pembunuhan, langkah pertama adalah tangkap semua orang di rumah itu. Karena ada penangkapan 1 kali 24 jam dan dijamin oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, kan itu namanya penangkapan 1 kali 24 jam supaya TKP-nya itu steril. Yang kedua, pasang polis lain. Tidak boleh orang melintas ke situ karena sudah dipasang polis lain. Yang ketiga, libatkan Serse, bagian kriminalis khususnya yang ahli di bidang pembunuhan. Kemudian yang ketiga, libatkan Inafis. Yang berikutnya, kumpulkan bukti, sidik jari segala macam, kan begitu. Periksa sidik jari di senjatanya, periksa selongsongnya, periksa gelagatnya dan sebagainya. Itu kan sudah standar. Itu sudah saya kasih buktinya kepada penyidik, handphonenya sudah disita. Itu pada bulan Juni, kemudian terakhir tanggal 7 Juli 2022, artinya sehari sebelum. Dan itu sudah saya printkan. Apa cerita? Ceritanya adalah bahwa si almarhum ini sudah sudah pamitan untuk dia pergi untuk selamanya. Apa kata-katanya? Saya barangkali tidak sempat untuk memohon maaf ya, maksudnya dia atas perbuatan dia yang misalnya salah atau ada dosa dia kepada kekasihnya, maka dia memohon dimaafkan. Kemudian dia izin untuk pergi. Kemudian dia minta supaya mencarikan pria lain sebagai pengganti. Namun respon daripada kekasihnya setengah percaya tidak percaya. Jadi dia bilang, yang sakitnya kau bangkan itu. Jadi dikira sakit karena omongan itu, ini omongan apa sih kan gitu. Karena bagi dia itu aneh. Padahal bagi si kekasih atau bagi almarhum ini sudah serius, terbukti dari wajahnya sampai menangis. Yang menangis ini kan. Bisa di-capture Pak, itu lagi nangis. Ini kan video call. Jadi ketika video call, karena dia nangis, bagi pacarnya itu mungkin ada naluri apa, kok ini aneh dah di ini. Karena bisa kita kalau video call kan kita screenshot kan gitu. Jadi ya dapatlah ini. Dan itu ada beberapa. Dan ini ada beberapa, ini banyak ini. Nah, ancaman yang diberikan itu adalah ancaman dia akan dihabisi. Oleh? Siapa yang mau menghabisi kau bang? Ini skuad lama ini kan gitu. Nah, skuad lama itu telah dipahami oleh dia. Karena ini sudah peristiwa yang berulang kan begitu. Alasannya apa? Agar mau dihabisi? Alasannya itu kalau sampai naik ke atas, kita habisi dia, kita bunuh dia kan gitu. Nah, inilah yang saya minta kepada jenderal itu, tolong Pak, dicari tahu ini apa ini maksud naik ke atas ini. Apakah naik tangga? Apakah ada sesuatu isu yang sedang merebak? Ataukah ini almarhum Joshua ini adalah whistleblower kah? Sehingga dia apabila naik ke atas sesuatu itu, naik ke atas dia menjadi dibunuh kan gitu. Nah, itulah yang perlu digali. Jadi itu yang perlu digali. Nah, inilah yang kita sayangkan dari penyidik. Kenapa nggak langsung penangkapan? Kalau ditangkap ini kan nggak perlu banyak alibi-alibi kan gitu. Bikin alibi sana, alibi sini kan gitu. Tidak perlu. Cukup tangkap, tahan tadinya. Bila perlu, kalau memang mengarah kepada ada perbuatan pidana,
tahan dulu. Kan tersangka toh belum tentu bersalah. Ada azas presumption of innocence kan gitu, atau azas praduga tidak bersalah. Tetapi untuk kepentingan penyidik boleh kok, kalau memang ada mengarah kepada perbuatan pidana boleh kok dia. Yang penting terpenuhi bukti permulaan yang cukup. Misalnya ada keterangan saksi, ada bukti surat atau elektronik seperti ini kan berdasarkan undang-undang ITE kan ini kan termasuk bukti surat atau elektronik gitu. Kalau itu saya tidak tanyakan berapa kali pastinya. Yang jelas menurut dia ini sudah peristiwa berulang. Ada di bulan Juni, ada di bulan Juli, dan terakhir 7 Juli. Terbukti daripada kekasihnya ini sudah bisa mengidentifikasi skuad lama, dan di mana ketika dia curhat kepada kekasihnya, skuad lama ini diduga iri kepada almarhum sehingga suka memberikan laporan yang sifatnya itu, mohon maaf dalam tanda petik, menjilat atasan kan begitu, untuk mendiskreditkan dia. Nah, Iya apa Pak 7 Juli itu Pak? via ini juga via telepon, WhatsApp itu. Bahkan ada chattingnya gitu. Situ masih ada ya? Masih ada chattingan.